Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy W. Sylvia dari kelas 5B dengan NIM 23040111038. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Aswaja 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Sofa Robani LCMA. Di sini saya akan menjawab soal dari buku Aswaja 2 dengan tema nasionalisme dalam Islam. Mencintai tanah air bukanlah masalah ibadah. Hukum asal selain ibadah adalah boleh, dan memang demikian sebab tidak ditemukan dalil lain yang melarang mencintai tanah air, kecuali apabila cinta tanah air berlebihan dan mengalahkan cinta kita kepada Allah, sehingga menjadikan seseorang tidak dapat melaksanakan perintah Allah, seperti hijrah dan lain-lain. Hukum boleh ini dapat berubah menjadi sunnah, bahkan wajib, apabila terdapat faktor-faktor tertentu di luar substansi cinta, yaitu faktor aridli. Misalnya, di antara tujuan pokok ajaran agama, maqasid syariah adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga nasab, menjaga harta, dan kehormatan. Karena tujuan inilah disyariatkan beragam peraturan-peraturan dalam syariat. Untuk merealisasikan semua ini dibutuhkan adanya negara yang aman dan sentosa, sebab tidak mungkin orang dapat mencari ilmu, beribadah, dan bekerja tanpa keamanan dan kesentosaan. Untuk menjadikan negara aman dan sentosa, salah satu caranya adalah hubul waton atau cinta tanah air dari setiap individu rakyatnya, sehingga cinta ini akan mendorong mereka untuk merawat dan melestarikan. Dari sini dapat kita simpulkan, apabila hukum mencintai tanah air adalah wajib, sekedar dapat menggugah hati untuk dapat menjaga negara dan menjadikannya aman dan sentosa. Menjawab pertanyaan yang nomor 2, di dalam Al-Quran, Allah menyebut cinta manusia kepada tanah airnya dengan dibarengkan dengan cinta manusia terhadap nyawanya. Hal ini membuktikan bahwa betapa besar perhatian Allah terhadap tanah air dan betapa tanah air menjadi fitrah dasar manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna kadabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 3, cinta tanah air ini juga kita dapat lihat dari ihwal para sahabat radhiyallahu anhum, terutama para sahabat muhajirin. Mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Tatkala di Madinah, mereka merindukan Makkah. Di antara mereka ada salah seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum. Seringkali tatkala sakit, beliau bersenandung sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Duhai kiranya diri ini masih sempat melewati indahnya keheningan malam di sebuah lembah yang dikelilingi rerumputan izir dan jail di kota Mekah. Adakah aku pada suatu hari masih dapat mendatangi mata air Madinah? Dan apakah aku masih dapat melihat Bukit Syamah dan Tufail? Bahkan untuk menjadikan para sahabat muhajirin agar betah di Madinah dan tidak kembali ke Mekah, Rasulullah SAW menjanjikan syafaat kepada sahabat yang meninggal di kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u lima yamutu biha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat meninggal di kota Madinah, maka hendaknya ia mati di sana. Maka sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang meninggal di sana. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya menjawab soal yang nomor 4. Ahmad bin Abi Bakar al-Bushiri dalam Itsaf al-Khiyarah al-Maharah menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Lama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah tilqa al-ghar nadhara ila Makkah. Qala anti ahabbu billadillahi ahabbu ilayya walaula ahlaki ahrujuni minki la ahruju minki. Tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah ke arah Gua Sur, beliau memandangi Makkah seraya berkata,
engkau Mekah adalah negara yang paling aku cintai. Seandainya mereka tidak mengusirku darimu, aku tidak akan meninggalkanmu. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sabit, tatkala Rasulullah keluar ke Madinah dengan berjalan, beliau menoleh ke arah Baitullah lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak mengetahui rumah yang dibuat Allah di bumi ini yang lebih saya cintai dari engkau, dan saya tidak akan mengetahui negara yang lebih saya cintai darimu. Aku tidak keluar darimu karena benci, akan tetapi karena orang-orang kafir mengeluarkanku." Dari hadis di atas kita dapat menemukan kesan yang mendalam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Makkah. Akan tetapi karena cintanya kepada Allah lebih besar, maka tatkala Allah memerintahkan kepada beliau agar meninggalkan Makkah untuk hijrah ke Madinah, maka beliau melaksanakan perintah Allah untuk meninggalkan Makkah. Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti kebangsaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme memiliki dua pengertian. Dan yang pertama, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dan yang kedua, nasionalisme adalah kesadaran akan keanggotaan dalam suatu bangsa untuk bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, serta kekuatan bangsa tersebut. Nasionalisme memiliki keterkaitan yang erat dengan tanah air yang dalam bahasa Arab disebut dengan waton. Memang benar bahwa gagasan nasionalisme pertama kali muncul di Barat yang cenderung bersifat sekuler. Bahkan beberapa konteks terkesan memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam pada awalnya menolak konsep nasionalisme karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Namun demikian, Nahdlatul Ulama tidak menolak gagasan ini secara keseluruhan. Nahdlatul Ulama menerima nasionalisme karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti cinta tanah air, persatuan, dan tanggung jawab menjaga kemaslahatan bersama. Prinsip Nahdlatul Ulama dalam menyikapi gagasan dari luar Islam adalah ambillah yang jernih dan tinggalkan yang keruh. Ambillah hikmah walaupun dari mulut seekor anjing. Hikmah adalah barang-barang yang hilang dari seorang mukmin, maka ambillah dimanapun kalian menemukannya. Hadis riwayat Tirmizi. Menjawab soal yang keenam, agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah, maka ajaran agama Islam juga senantiasa sejalan dengan fitrah dasar manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lidaini hanifa fitratallahi allati fatoran nas. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia sesuai fitrah itu. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Di antara fitrah manusia adalah mencintai tanah airnya. Pepatah Arab mengatakan, unta senantiasa merindukan tempat tinggalnya, walaupun ia berada di tempat yang jauh. Burung senantiasa merindukan sangkarnya, walaupun kering. Dan manusia senantiasa rindu terhadap tempat kelahirannya, walaupun tempat lain lebih bermanfaat untuknya. Maka tidak heran apabila penyair Arab Abu Tamam berkata, pindahlah hatimu dari suatu cinta ke cinta yang lain. Tetapi ketahuilah bahwa cinta yang selalu dikenang adalah cinta yang pertama. Banyak sekali daerah-daerah yang dikunjungi oleh seseorang, tetapi kerinduannya akan selalu tertuju kepada daerah tempat asalnya. Yusuf Al-Qaradawi, salah seorang ulama kontemporer yang menjadi rujukan umat Islam saat ini, berkata, cinta tanah air dan senantiasa merindukannya merupakan hal yang manusiawi yang dialami seluruh manusia, baik mukmin ataupun kafir, suku Arab ataupun Anjam, kulit putih ataupun hitam. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang ketujuh. Di antara manifestasi cinta tanah air yang ditunjukkan oleh Nahdlatul Ulama adalah dikeluarkannya resolusi jihad pada 22 Oktober 1945, yaitu seruan para ulama Nahdlatul Ulama agar umat Islam berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir penjajah dari bumi Nusantara, yang kemudian menjadi landasan moral dan spiritual perjuangan rakyat Indonesia, khususnya dalam peristiwa 10 November di Surabaya. Selain itu, Nahdlatul Ulama juga menunjukkan cinta tanah air melalui penerimaan dan pembelaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, serta Undang-Undang Dasar 1945
sebagai kesepakatan nasional, karena menjaga keutuhan negara dan persatuan bangsa dipandang sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan umat. Nahdlatul Ulama juga berperan aktif dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan untuk mencerdaskan bangsa, menanamkan nilai moderasi, serta menjaga persatuan, stabilitas, dan kemajuan Indonesia. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang ke-8 atau yang terakhir. Menurut Al-Jurjani dalam Takrifat Waton adalah tempat seseorang dilahirkan dan negara yang ia tempati. Dari definisi ini, tanah air memiliki hubungan yang sangat erat dengan kewarganegaraan, karena melalui kewarganegaraan seseorang memperoleh pengakuan, perlindungan, dan hak dasar dalam suatu negara. Apabila manusia tidak memiliki kewarganegaraan, maka ia akan hidup dalam keadaan terombang-ambing, karena tidak ada negara yang menjamin hak-haknya. Ia akan kehilangan perlindungan hukum, jaminan keamanan, akses pendidikan, pelayanan sosial, serta pengakuan hukum sebagai warga negara. Akibatnya, kehidupannya menjadi tidak stabil dan rentan terhadap penindasan serta perlakuan tidak adil. Kondisi ini dapat dicontohkan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW ketika beliau diusir dari Makkah. Beliau kehilangan perlindungan dari kaumnya, sehingga tidak memiliki jaminan keamanan. Saat beliau pergi ke Taif, penduduk Taif pun menolak beliau. Zaid bin Haritsah yang menemani Nabi SAW merasa kebingungan karena Makkah tidak lagi memberikan perlindungan, sementara Taif juga menolak keberadaan beliau. Peristiwa ini menunjukkan betapa beratnya konsekuensi hidup tanpa perlindungan dan pengakuan dari suatu komunitas atau wilayah. Oleh karena itu, kewarganegaraan sangat penting bagi manusia karena menjadi dasar perlindungan hukum, keamanan, dan pemenuhan hak dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menjawab soal, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.